Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1377. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and Jadi sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Alangkah baiknya jika Moye masih ada di sini. Jika Moye ada di sini, aku mungkin telah membunuh orang ini sejak lama. Orang ini sangat bodoh, kata Lebis Abis. Lalu Lebis Abis itu menus dingin. Namun kemudian Lebis Abis itu segera memimpin Patriark Abis dan juga yang lainnya menuju ke alam iblis Dewa Jatuh. Kalian bertiga pergi dan tutup 3 arah lainnya dari alam iblis Dewa Jatuh. Pastikan untuk tidak membiarkan siapapun melarikan diri, kata Lebis Abis. Dia menus dingin. Ya baik leluhur. Ketiga sosok itu pun dengan cepat terbang keluar dan menuju ke 4 sudut alam iblis Dewa Jatuh. Setelah beberapa saat 3 ahli itu telah memblokir berbagai area, lalu Lebis Abis kemudian duduk bersila dan boom, aura menakutkan langsung memenuhi udara darinya. Saya kemudian melihat sosok agung muncul di langit di alam iblis Dewa Jatuh ini. Dia berdiri antara langit dan bumi dengan sepasang mata merah darahnya menatap ke alam iblis Dewa Jatuh di bawah. Itu seperti bulan darah, ia membawa aura dingin yang menyesakkan. Apa itu? Pada saat ini di mana-mana di wilayah iblis Dewa Jatuh, ada iblis-iblis yang semuanya compang-camping dan tampak seperti mayat berjalan. Mereka mengangkat kepala karena terkejut dan lalu melihat sosok agung yang menutupi hampir seluruh wilayah iblis Dewa Jatuh tanpa akhir. Mata mereka berkaca-kaca menunjukkan keterkejutan. Leluhur, apakah itu leluhur iblis Abis? Mengapa leluhur iblis Abis datang ke alam iblis Dewa Jatuh kita? Semua iblis kuat di alam iblis Dewa Jatuh tidak percaya leluhur iblis Abis adalah nenek moyang seluruh klan iblis, eksistensi yang hanya bisa dilihat dalam lumur. Keberadaan seperti itu selalu menyendiri, dan alam iblis Dewa Jatuh dianggap sebagai tempat terbengkalai di dunia iblis. Dan leluhur iblis Abis mengapa datang ke tempat terbengkalai seperti ini? Semua orang tidak percaya, tetapi tidak menunggu sampai keterkejutan di wajah semua orang menghilang. Duar, ada ledakan. Aura yang bergemuruh dan menakutkan langsung ditekan dan menyebar dengan liar ke setiap sudut alam iblis Dewa Jatuh. Tidak baik. Kekuatan ini menghilang begitu saja dan ekspresi iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam iblis Dewa Jatuh berubah dengan liar. Di bawah napas ini mereka melangkah mundur dan menjadi pucat. Dengan seberapa banyak budidaya yang dimiliki oleh Lebis Abis, aura yang keluar saja sudah cukup untuk membunuh orang-orang kuat ini, tidak mampu menanggungnya. Aura kekuatan iblis yang menakutkan yang disertai dengan kekuatan surga itu pun langsung memenuhi seluruh alam iblis Dewa Jatuh dan dengan cepat menyebar ke setiap sudut alam iblis Dewa Jatuh. Pada saat ini di tempat jurang maut berada, tidak lama setelah Kincen dan yang lainnya memasuki jurang maut, mereka melihat sepasang pupil mata darah agung tergantung di langit di luar area telarang, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tanpa diduga, leluhur iblis Abis benar-benar datang. Hampir saja, jika dia tidak merasakan bahaya dan memasuki jurang tepat waktu, dia akan ditemukan saat itu. Sementara di kejauhan saat ini, aura kekuatan iblis yang menakutkan terus memenuhi setiap sudut alam iblis Dewa Jatuh. Hampir tidak ada sudut yang bisa lepas dari dampak aura kekuatan iblis ini. Namun ketika kekuatan leluhur iblis Abis ini menghantam tanah jurang maut, itu seolah-olah telah memukul sesuatu yang tak terlihat. Penghalang umumnya diblokir. Kekuatan sekuat leluhur iblis Abis pun tidak dapat dengan mudah memasuki jurang terlarang ini. Rumor mengatakan bahwa jurang alam iblis Dewa Jatuh diubah oleh dewa sejati yang jatuh dari alam iblis Dewa Jatuh waktu itu. Bahkan kekuatan leluhur iblis Abis tidak dapat menyerbunya. Ledakan kekuatan bergulir langsung memenuhi setiap sudut alam iblis Dewa Jatuh. Tanpa diduga, selama bertahun-tahun yang tidak aku perhatikan, alam iblis Dewa Jatuh telah melahirkan begitu banyak iblis yang kuat. Ini adalah tempat di mana kejahatan disembunyikan. Selama bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya pendosa iblis telah memasuki alam iblis Dewa Jatuh. Sepertinya aku terlalu baik.
Kata lalu iblis abis, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Persepsinya jelas merasakan aura banyak iblis kuat dalam iblis dewa jatuh ini, dan masing-masing cukup mencengangkan. Namun banyak dari orang-orang ini adalah pendosa dari klan iblisnya, dan beberapa bahkan menjadi orang yang dicari oleh banyak kekuatan utama klan iblisnya. Mereka bersembunyi di alam iblis dewa meteor. Mereka belum diburu oleh orang lain sama ratusan juta tahun dan berkembang di sini. Di dunia iblis yang aku kendalikan, bagaimana orang-orang ini bisa memiliki tempat terlarang di mana orang berdosa bisa hidup dengan damai. Kata lalu iblis abis mendengus. Lalu iblis abis itu menus dingin dan tiba-tiba kekuatan iblis di seluruh alam iblis dewa meteor melonjak ke langit. Aura iblis yang menakutkan menyapu dan langsung mengenai tubuh banyak iblis-iblis kuat di alam iblis dewa meteor, menyebabkan semua pusat kekuatan iblis itu bergetar, mengerang. Semuanya menjadi pucat. Leluhur iblis abis, mungkinkah ini bahaya yang disebutkan oleh tuanku? Pada saat ini di alam iblis dewa meteor, beberapa orang kuat dari istana dewa iblis bawahan Molly yang meninggalkan alam iblis dewa meteor sedang melihat mata berwarna darah di langit dengan ekspresi ngeri dan merasakan aura menakutkan dari leluhur iblis abis. Menarik, akhirnya ketemu. Kata leluhur iblis abis, tiba-tiba dua pelangi cahaya ilahi muncul dari mata leluhur iblis abis. Dengan keras saat berikutnya, leluhur iblis abis tiba-tiba muncul di tempat di mana istana iblis dewa jatuh awalnya dihancurkan oleh leluhur iblis Luo. Leluhur, kata Patriark Abis. Kebetulan Patriark Abis berada di dekatnya dan segera terbang dengan tergesa-gesa. Ini, Patriark Abis menghirup udara dingin, meskipun segala sesuatu di depannya telah menjadi reruntuhan. Namun dari reruntuhan tersebut, Patriark Abis dapat merasakan kekuatan iblis yang mengerikan dan kekuatan formasi sihir. Mungkinkah mata Patriark Abis itu memandang leluhur iblis abis? Mungkinkah leluhur benar-benar menemukan sarang lawan? Patriark Abis segera melangkah maju dan mencari dengan cepat. Setelah beberapa saat dia kembali kepada leluhur abis dengan wajah yang pucat. Leluhur, tempat ini telah menjadi reruntuhan, tidak ada yang tersisa. Mendengar itu, leluhur iblis abis tampak acuh tak acuh dan lalu datang dengan cepat ke bawah. Dia lalu tiba di depan formasi teleportasi tempat Kincen dan yang lainnya pergi sebelumnya. Leluhur iblis abis itu merasakannya sedikit dan lalu membuka matanya dan kemudian mencibir. Ini formasi teleportasi lagi. Benar saja tebakanku, benar orang-orang ini memang orang-orang dari alam iblis dewa jatuh. Namun pihak lain sangat pintar dan benar-benar pergi sebelum leluhur ini tiba. Apakah orang ini terlalu berhati-hati? Kata leluhur iblis abis, dia merutkan kening. Tidak apa-apa jika Anda gagal menghentikan lawan satu kali, mungkin lawan beruntung. Atau mungkin lawan ada dalam keadaan khusus. Namun setelah lolos berulang kali, mata leluhur iblis abis tiba-tiba menjadi serius. Mungkinkah pihak lain melakukannya dengan sengaja? Jika ini masalahnya, maka benda-benda kuno dari zaman kuno itu benar-benar cukup mampu. Kata leluhur iblis abis di dalam hatinya. Leluhur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Patriark Abis, dia bertanya dengan suara yang dalam. Di saat itu tiba-tiba, boom, leluhur iblis abis mengangkat tangannya dan langsung meraih tiba-tiba. 1 juta mil jauhnya dari sini, seorang pria dari klan iblis yang kuat ditangkap oleh leluhur iblis abis dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Katakan di mana tempat ini, kata leluhur iblis abis kepada iblis itu. Leluhur, bawahan ini tidak tahu, kata iblis itu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya pun langsung ditangkap dan diledakkan oleh leluhur iblis abis. Di saat yang sama, jiwanya ditangkap oleh leluhur iblis abis. Dalam sekejap, badai jiwa yang mengerikan menyerbu ke dalam pikirannya untuk mencari jiwanya. Tidak, klan iblis yang kuat itu meraung dan jiwanya meledak menjadi ketiadaan. Aku tidak menyangka orang dari alam iblis dewa jatuh ini akan begitu tegas dan benar-benar akan langsung meledakkan jiwanya secara langsung untuk menghindari pencarian jiwanya. Yang berikutnya, kata leluhur iblis abis, dia mencibir dan lalu mengangkat tangannya lagi dan seketika meledak. Master iblis lainnya langsung ditangkap oleh leluhur iblis abis. Tetapi Master iblis itu pun juga langsung meledakkan dirinya dan lalu berubah menjadi ketiadaan. Apakah orang-orang di alam iblis dewa jatuh ini begitu kuat? Kata leluhur iblis abis, dia menus dingin dan terus menangkap iblis baru. Kali ini klan iblis langsung dipenjarakan di bawah blokade yang disengaja oleh leluhur iblis abis. Kekuatan jiwa yang menakutkan langsung memasuki pikiran iblis itu. Namun saat berikutnya, jiwa iblis itu langsung berubah menjadi bubuk dengan keras. Sepertinya itu ada jiwa di dalamnya yang langsung meledakkannya. Mati lagi. Leluhur iblis abis menus dingin. Dia menemukan bahwa jiwa iblis-iblis kuat yang bertahan di alam iblis dewa jatuh itu tidak bisa dicari secara paksa jiwanya.
Karena setelah jiwanya dicari, maka itu akan mengaktifkan penekanan jiwa di dalam jiwanya dan akan meledakkannya secara langsung. Leluhur, kata Patriark Abyss. Dia tiba-tiba melihatnya kaget. Menarik. Alam iblis dewa jatuh. Kamu orang tua. Kamu telah mati selama bertahun-tahun. Tetapi kamu masih mempengaruhi orang-orang kuat di dunia iblis jatuh ini. Itu konyol, kata Leluhur Abyss. Dia mencibir, matanya dingin. Karena kamu tidak ingin aku mencari jiwa, maka alam iblis dewa jatuh ini tidak perlu terus ada di sini, kata Leluhur Abyss dengan keras. Leluhur Abyss dengan cepat berdiri tegak, dan aura berwarna darah tiba-tiba menyebar dari tubuh Leluhur Abyss, langsung menutupi seluruh alam iblis dewa jatuh dan duar. Saya kemudian melihat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam iblis dewa jatuh. Semuanya meraung kesakitan di bawah napas ini. Tubuh iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya itu langsung terpelintir sebelum kemudian berubah menjadi abu. Alam iblis dewa jatuh, itu adalah tempat kotor di alam iblisku. Aku tidak repot-repot menghancurkan tempat seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang tidak perlu lagi ada di dunia iblisku, kata Leluhur Abyss. Dia melihat ke langit dan meraung, dan kekuatan mengepul memenuhi udara. Tiba-tiba semua orang kuat di seluruh alam iblis dewa jatuh berteriak, dan masing-masing dari mereka pun seketika berubah menjadi kabut darah. Tidak, beberapa master iblis dari alam iblis dewa jatuh ingin melarikan diri, tetapi sebelum mereka bisa pergi, mereka langsung ditelan oleh aura berdarah yang menakutkan dan jiwa mereka pun hancur di tempat. Tetapi masih ada dari mereka yang bisa melarikan diri, namun setelah jauh, mereka langsung dibunuh oleh api iblis supreme dan juga Raja Iblis Hitam. Dalam sekejap, seluruh alam iblis dewa meteor tampaknya telah berubah menjadi api penyucian iblis. Sejumlah anggota klan iblis yang kuat jatuh satu demi satu, berteriak dan berubah menjadi kabut darah, tampak sangat menyedihkan. Leluhur Iblis Abyss, teriak Molly di dalam jurang maut. Molly tampak garang, matanya merah darah dan dia meraung dengan marah. Di depan matanya di luar jurang maut, seluruh alam iblis dewa meteor telah berubah menjadi api penyucian. Jika bekas alam iblis dewa meteor adalah tempat pengasingan bagi dunia iblis, tempat tinggal para pendosa iblis yang tak terhitung jumlahnya, meskipun terpencil masih ada harapan untuk bertahan hidup. Namun sekarang alam iblis dewa meteor tampaknya telah berubah menjadi neraka dan lautan berdarah. Molly marah di dalam hatinya. Segala sesuatu yang telah dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini hancur dalam sekejap. Bisa dibayangkan kemarahan di dalam hatinya. Bukan hanya dia yang marah, tetapi juga beberapa iblis kuat di luar alam iblis dewa meteor yang telah mematuhi perintah Molly dan pergi tepat waktu. Mereka saat ini semuanya melihat alam iblis dewa meteor yang telah berubah menjadi api penyucian berdarah dari kejauhan. Kemarahan yang tak ada bisa muncul di hati mereka. Leluhur Iblis Abyss. Iblis-iblis kuat ini menggertakkan giginya masing-masing dengan ekspresi ganas. Meskipun mereka sudah pergi, mereka yang belum meninggalkan alam iblis dewa jatuh dan teman-teman yang tak terhitung jumlahnya dari alam iblis dewa jatuh masih ada di sana. Kini, menyaksikan mereka semua mati, perasaan marah itu tidak bisa disembunyikan. Ayo pergi. Orang-orang ini pun akhirnya menus dingin lalu berbalik dan pergi dengan tegas menghilang dalam sekejap. Ayo pergi juga, karena Leluhur Iblis Abyss telah tiba di jurang maut. Saya khawatir jurang maut ini tidak akan lagi aman bagi kita. Ayo pergi secepatnya, kata Leluhur Iblis Luo. Dia berteriak dengan dingin dan sekelompok orang itu segera bergegas menuju ke dalaman jurang maut. Dan alam iblis dewa meteor telah benar-benar berubah menjadi tempat api penyucian. Mayat-mayat klan iblis yang mati ada di mana-mana. Energi iblis bergulir, darah, esensi dan darah serta kekuatan jiwa telah langsung diserap oleh Leluhur Iblis Abyss. Iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tempat di bawah serangan Leluhur Iblis Abyss, dan klan mereka langsung musnah. Leluhur, kata Patriark Abyss. Dia melangkah maju dan memandang Leluhur Iblis Abyss dengan ekspresi ngeri. Leluhur Iblis Abyss kemudian membuka matanya. Di depannya ada bola sumber hitam melayang di udara. Di bola sumber hitam ini, kekuatan asli energi iblis yang menakutkan menghilang. Asal-usul dan esensi darah dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa iblis meteor ini, itu seharusnya cukup untuk memulihkan tanah kematian Kaisar Abadi. Inilah akibatnya karena orang-orang kuat tertentu dari alam iblis dewa meteor berani menargetkan kolam gelap yang telah didirikan oleh kursi ini. Leluhur Iblis Abyss menus dingin melihat iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan yang telah meninggal.
dan telah berubah menjadi esensi asli dan darah. Matanya dingin seolah-olah yang dia lihat bukanlah ahli kuat dari klan iblisnya, tetapi hanyalah sekelompok babi. Pada akhirnya tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, semua iblis kuat di seluruh alam iblis Dewa Meteor telah jatuh dan dibunuh secara langsung oleh hukum surgawi yang bergulir. Dan kemudian bola asal yang besar langsung dimasukkan ke dalam tubuh leluhur iblis abis. Leluhur, apakah orang itu telah Anda temukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Patriark Abis. Ikut denganku, kata leluhur iblis abis. Dia menus dingin dan melangkah maju. Kemana kita pergi? Gumam Patriark Iblis itu. Dia sedikit kaget, tetapi dia tidak berani untuk bertanya. Jadi dia hanya bisa mengikuti leluhur iblis abis dengan cemas dari belakang. Setelah beberapa saat, api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam juga mengikuti dari belakang, mengikuti leluhur iblis abis. Alam iblis Dewa Meteor hari ini telah berubah menjadi reruntuhan yang mati, dan semua iblis-iblis telah dilenyapkan dan dimakamkan di sana oleh leluhur iblis abis. Setelah beberapa saat, leluhur iblis abis pun berhenti di depan sebuah kehampaan. Tanah jurang maut. Mungkinkah orang yang dicari oleh leluhur ada di tanah jurang maut ini? Kata Patriark Abis. Dia sedikit terkejut. Bagaimana leluhur mengetahui bahwa pihak lain ada di dalam jurang maut? Leluhur iblis abis sangat acuh tak acuh di dalam hatinya, meskipun dia tidak tahu apakah pihak lain ada di jurang maut ini atau tidak. Tetapi, kecuali pihak lain telah pergi, selama pihak lain masih berada di dunia alam iblis Dewa Jatuh ini, maka satu-satunya tempat bagi mereka untuk bisa lolos dari persepsi leluhur iblis abis hanya ada satu tempat, yaitu jurang maut ini. Api iblis supreme, Raja Iblis Hitam, kalian tetap di sini dan pastikan tidak ada yang pergi, kata leluhur iblis abis. Begitu dia selesai mengatakan itu, leluhur iblis abis melangkah keluar dan langsung memasuki jurang maut. Dengan keras, kekuatan iblis yang menakutkan seketika menyebar ke jurang maut. Namun semakin dalam leluhur iblis abis masuk, semakin besar penindasan yang dirasakan oleh leluhur iblis abis. Setelah hanya menyebar sejauh 1 juta mil, persepsi leluhur iblis abis tidak dapat mungkin lagi untuk menyebar jauh. Hanya 1 juta mil, kata leluhur iblis abis. Dia merutkan kening. Bukannya dia tidak tahu betapa menakutkannya jurang maut ini, tetapi dirinya tidak menyangka bahwa persepsinya hanya bisa menempuh jarak 1 juta mil. Jika dia menjelajahi tanah telarang yang luas sendirian, bahkan jika dia meledak dengan kekuatannya dan memperluas jangkauan persepsinya 10 kali lipat, dia tidak akan bisa menjelajahinya sampai kapanpun. Jadi bagaimana jika jaraknya 1 juta mil? Tanah jurang maut ini sangatlah berbahaya. Bahkan ahli supreme akan dimusnahkan sedikit demi sedikit di bawah erosi kekuatan jurang maut jika masuk terlalu dalam. Jika aku terus melakukannya dan menjelajahi secara mendalam, beberapa orang itu tidak akan bisa melakukan apapun. Hanya ada 2 pilihan bagi mereka. Satu, dimusnahkan oleh kekuatan jurang maut ini, dan yang kedua adalah ditemukan oleh leluhur ini. Dan tidak ada kemungkinan yang ketiga, kata leluhur iblis abis. Memikirkan hal ini, leluhur iblis abis mencibir. Dia menyipitkan matanya, dan dengan keras kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan itu bergulir seperti lautan luas dan langsung menyapu menuju kedalaman jurang maut. Dengan suara gemuruh, dunia berguncang. Namun kemudian saya melihat kekuatan di tubuh leluhur iblis abis segera sepertinya menabrak sebuah dinding tak kasat mata setelah memasuki jurang maut. Kekuatan khusus di tanah jurang maut ini segera menekan ke arah leluhur iblis abis. Energi iblis yang dilepaskan oleh leluhur iblis abis sepertinya terus-menerus ditindas dan dimusnahkan di bawah kekuatan ini. Kekuatan jurang maut, kata leluhur iblis abis. Dia mendengus dingin, cahaya dingin melintas di matanya, dan tubuhnya langsung menjadi sangat agung. Dia tampak seperti dewa iblis yang berdiri dengan bangga di dunia, dan matanya seperti matahari iblis mekar dengan miliaran cahaya pelangi ilahi. Dengan keras, leluhur iblis abis mengangkat tangannya, mengaktifkan kekuatan hukum surgawi dari dunia iblis yang tak ada habisnya. Dengan keras dia melihat hukum surga berkumpul di telapak tangannya, seolah-olah dia telah menjadi dewa tertinggi, menghadapi jurang kehampaan yang tak berujung. Dengan keras pada saat ini, kekuatan jurang maut dengan cepat ditekan dan ditolak, dan kemudian kekuatan leluhur iblis abis yang tak ada bisa menyapu ke arah kedalaman jurang maut. Saat ini di kedalaman jurang maut ini terlihat King Chen, Molly dan yang lainnya sedang berjalan di dalam jurang maut.
Mereka dikelilingi oleh kekuatan jurang maut yang menakutkan. Kekuatan jurang maut ini terus-menerus menghapus kekuatan mereka. Inilah mengapa jurang maut sangat menakutkan. Tanah jurang maut mengandung kekuatan jurang maut yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jurang maut memusnahkan napas semua orang kuat yang memasukinya sepanjang waktu. Mustahil untuk bisa menolaknya. Beberapa ahli Tianjun biasa akan dimusnahkan dalam hitungan menit. Dan dengan kekuatan Qin Chen, meskipun tidak akan musnah dalam waktu singkat, namun aura di tubuh mereka masih perlahan akan menghilang. Yang lebih menakutkan lagi, kekuatan jurang maut ini justru bisa menghilangkan aura aslinya. Asal adalah kekuatan inti seorang pejuang. Sekali itu rusak, maka akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar bagi seorang pejuang tersebut. Kekuatan jurang maut ini menarik, kata Qin Chen. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kekuatan jurang maut ini. Dan kekuatan ini terus-menerus meresap ke dalam tubuhnya. Qin Chen mengaktifkan sumbernya untuk melawan kekuatan ini dan duar. Ada ledakan dari tubuh Qin Chen, kedua kekuatan bertabrakan dan kekuatan jurang maut terus-menerus memasuki tubuhnya seolah-olah tidak dapat diblokir. Selain itu, kekuatan ini memiliki kekuatan pemusnahan yang kuat dan hampir mustahil untuk dilawan. Kemudian Qin Chen menggunakan kekuatan Kaisar Dewa Totem. Dewa Kaisar Totem melonjak dan Runeta terlihat mekar untuk melawan kekuatan jurang maut. Namun tak lama kemudian Dewa Kaisar Totem juga diserang dan terus-menerus mengikis. Qin Chen langsung mengerutkan kening, tidak menyangka bahwa Kaisar Dewa Totem pun bahkan tidak dapat menahan kekuatan ini. Qin Chen, jangan buang waktumu, kekuatan jurang ini tidak bisa dilawan sama sekali. Belum lagi kamu, bahkan leluhur Beast War tidak bisa melenyapkannya. Kamu bahkan bukan ahli supreme, bagaimana kamu bisa menolaknya? Menolak invasi kekuatan ini? Kata Molly, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus ketika dirinya melihat perilaku Qin Chen. Dia secara alami bisa melihat apa yang sedang dilakukan Qin Chen. Qin Chen jelas-jelas ingin melawan kekuatan jurang maut ini. Ketika dia berada di alam iblis Dewa Meteor, dia memasuki jurang ini berkali-kali dalam upaya untuk menghilangkan kekuatan ini. Tetapi semua upayanya itu gagal. Raja Bis Api Merah di samping juga mencibir. Qin Chen, kamu kuat, tetapi tempat jurang maut ini dikabarkan terbentuk setelah kematian kekuatan tertinggi di dunia iblis. Bahkan, leluhur iblis abis sendiri itu pun tidak akan dapat menahan kekuatan ini. Dan tidak akan mungkin bisa menolak sepenuhnya kekuatan jurang maut ini. Jadi, Qin Chen, jangan buang waktumu. Mendengar itu, Qin Chen tersenyum, bahkan leluhur itu tidak dapat menolaknya. Namun, leluhur itu yang tidak bisa menolaknya. Jadi haruskah dirinya tidak bisa menolaknya? Itu belum tentu. Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikan Molly dan terus menggunakan kekuatan di tubuhnya. Qin Chen mencoba berbagai kekuatannya satu persatu, termasuk kekuatan manusia, kekuatan iblis, dan juga termasuk kekuatan kematian, dan bahkan kekuatan klan kegelapan. Tetapi tidak peduli kekuatan apa itu tetap tidak bisa menolak kekuatan jurang maut. Melihat Qin Chen terus mencoba, Molly mencibir dan terlalu malas untuk memperhatikan. Qin Chen lalu mengerutkan kening, kekuatan jurang maut ini memang menakutkan. Tetapi apakah itu benar-benar tidak bisa ditolak? Qin Chen mengangkat kepalanya. Namun entah kenapa kekuatan jurang maut ini selalu memberinya perasaan yang familiar. Seolah-olah Qin Chen pernah merasakannya sebelumnya. Perasaan familiar itu sangat lemah tetapi memang agak familiar.